Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abi Fadila, NIM 19 14 08 044. Di sini saya akan melanjutkan mereview materi metodologi penelitian bab pembahasan yang ke-6, yaitu bab 3A, metodologi penelitian. Sebuah pembahasan yang pertama, karakteristik dari berbagai jenis penelitian. Yang pertama, penelitian kualitatif. Karakteristiknya: 1. Deskripsi yang mendetail terkait situasi, kegiatan, atau peristiwa maupun fenomena tertentu, baik menyangkut manusia maupun hubungan dengan manusia lain. 2. Pendapat langsung dari orang-orang yang telah berpengalaman, pandangannya, sikapnya, kepercayaan, serta jalan pikirannya. Yang ketiga, cuplikan dari dokumen laporan, arsip, dan sejarahnya. Yang keempat, deskripsi yang mendetail tentang sikap dan tingkah laku seseorang. Penelitian kuantitatif. Karakteristiknya: yang pertama, penelitian dilakukan dengan menggunakan rancangan terstruktur, formal, spesifik, dan memiliki rancangan operasional yang mendetail. Yang kedua, data yang dikumpulkan bersifat kuantitatif atau dapat dikuantitatifkan dengan menghitung atau mengukur. Peneliti sebelum turun ke lapangan harus memastikan jenis data yang akan dikumpulkan telah jelas, demikian juga dengan responden. Yang ketiga, peneliti bersifat momentum atau menggunakan selang waktu tertentu atau waktu yang digunakan pendek. Yang keempat, penelitian ini memerlukan hipotesa. Yang kelima, analisis data menggunakan statistik baik diferensial maupun inferensial. Yang keenam, penelitian ini lebih menekankan pada produk daripada proses. Yang ketujuh, sampel penelitian yang digunakan luas, random, akurat, dan representatif. Yang kedelapan, analisis data dilakukan secara deduktif. Yang terakhir, instrumen yang digunakan hendaknya valid dan reliable. Dan yang ketiga, penelitian eksperimen. Karakteristiknya: peneliti melakukan perlakuan tertentu kepada sekelompok orang. Yang kedua, peneliti mengamati perubahan atau pengaruh yang terjadi akibat perlakuan tersebut secara sistematik, disebut variabel tergantung. Dan yang ketiga, peneliti juga melakukan kontrol terhadap segala sesuatu yang dapat mempengaruhi hasil eksperimen. Yang keempat, penelitian tindakan kelas. Karakteristiknya: masalah berasal dari guru, tujuan memperbaiki pembelajaran, metode utama refleksi diri dengan mengikuti kaidah-kaidah penelitian. Yang keempat, fokus penelitian berupa kegiatan pembelajaran. Dan terakhir, guru bertindak sebagai pengajar dan peneliti. Yang kelima, penelitian korelasi. Karakteristiknya: yang pertama, penelitian korelasi tepat jika variabel kompleks dan peneliti tidak mungkin melakukan manipulasi dan mengontrol variabel seperti dalam penelitian eksperimen. Yang kedua, memberikan variabel diukur secara intensif dalam setting. Yang ketiga, membuktikan peneliti mendapatkan derajat asosiasi yang signifikan. Yang keenam, penelitian pengembangan. Karakteristiknya: 1. Dihasilkannya sebuah produk untuk digunakan. Yang kedua, produk digunakan di lapangan. Yang ketiga, selama penelitian berlangsung, produk selalu divalidasi. Yang ketujuh, penelitian kepustakaan. Karakteristiknya: penelitian mencari secara langsung teks atau data dan tidak dengan peneliti secara langsung dari lapangan. Yang kedua, data pustaka bersifat siap pakai. Yang ketiga, data pustaka berupa sumber sekunder.
Yang keempat, kondisi data pustaka statis alias tidak berubah. Yang kedelapan, penelitian gabungan. Karakteristiknya, desainnya untuk model sequential exploratory proposal sudah lebih jelas. Tujuan adalah menemukan pola dan menguji hipotesis yang ditemukan dalam penelitian kualitatif. Yang ketiga, teknik pengumpulan data, tes atau kuesioner, participant application, in-depth interview, dokumentasi, triangulasi. Yang keempat, instrumen penelitiannya, tes, angket, instrumen standar, dan lain-lain. Yang kelima, data kuantitatif hasil pengukuran dan kualitatif hasil pengamatan. Sampel bisa besar dan representatif untuk model sequential exploratory. Yang ketujuh, analisis data kuantitatif dan kualitatif. Hubungan dengan responden. Hubungan peneliti dengan yang diteliti bisa berjarak, bisa akrab. Yang kesembilan, usulan desain. Untuk penelitian komodasi, usulan desain bersifat sementara, tapi untuk model sequential exploratory, usulan desain sudah lebih rinci. Rancangan atau desain dari berbagai jenis penelitian beserta contoh. Desain penelitian eksperimen. Desain dengan kelompok tunggal. Dalam desain ini, peneliti memanipulasi satu variabel bebas untuk mendapatkan efeknya terhadap variabel terkait. Yang kedua, desain dengan menggunakan kelompok kontrol atau kelompok murni. Dalam desain ini, peneliti dapat mengontrol semua variabel luar yang mempengaruhi jalannya eksperimen. Desain penelitian kualitatif. 1. Bervariasi, tidak terinci, berkembang sambil proses penelitian berjalan. Yang kedua, fleksibel atau tidak baku. Desain penelitian korelasi. Rancangan korelasional adalah rancangan penelitian meneliti hubungan antar variabel dalam konteks sosial nyata. Penelitian korelasional hanya mempertanyakan besaran hubungan di antara dua variabel. Contoh penelitian yang dimiliki rancangan korelasional adalah penelitian tentang hubungan antara sikap ibu rumah tangga terhadap kebersihan lingkungan dan perilaku ibu rumah tangga menjaga kebersihan lingkungan. Selanjutnya, desain penelitian mixed method. Ada di convert parallel design. Desain ini digunakan jika peneliti melakukan penelitian kuantitatif dan kualitatif secara konkuren atau bersamaan. Yang kedua, explanatory sequential design. Desain ini dikenal juga sebagai explanatory design. Peneliti umumnya menginterpretasikan data kualitatif untuk menjelaskan hasil yang diperoleh pada fase kuantitatif. Yang ketiga, the explanatory sequential design. Terdapat sequential dalam tahap penelitian dimulai dari penelitian kualitatif dilanjutkan dengan kuantitatif. Yang keempat, the embedded design. Desain ini dipilih ketika peneliti menemukan salah satu metode sebagai prioritas utama, sedangkan desain lain digunakan untuk melengkapi. Yang kelima, the transformative design. Desain ini menggunakan rancangan mixed method pada umumnya seperti desain sequential maupun konkuren. Desain ini sering digunakan dalam penelitian sosial terkait feminisme. Yang keenam, the multipath design. Desain ini mengkombinasikan baik rancangan sequential maupun konkuren dalam satu periode atau waktu di mana peneliti mengimplementasikan dalam satu program atau studi untuk mencapai tujuan program secara keseluruhan. Yang ketiga, populasi dan responden penelitian dengan contoh. Populasi merupakan wilayah generalisasi atau keseluruhan dari sesuatu yang sedang dipelajari karakteristiknya. Contohnya,
Pada suatu lahan seluas 200 meter persegi terdapat 800 batang jagung, 500 ekor belalang, 50 ekor jangkrik, 10 ekor burung, dan 3 batang tanaman turi. Berdasarkan data tersebut, maka di dalam lahan tersebut terdapat berbagai populasi, yaitu populasi jagung, belalang, jangkrik, burung, dan turi. Responden dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah dituntut juru jawab. Jadi responden penelitian dapat didefinisikan yaitu seseorang yang diminta untuk memberikan respon atau jawaban terhadap pernyataan-pernyataan, langsung atau tidak langsung, lisan atau tertulis, ataupun berupa perbuatan yang diajukan oleh peneliti. Contoh, responden penelitian adalah subjek penelitian yang dijadikan sumber informasi untuk keperluan mendapatkan fakta yang dicari peneliti. Contohnya, penelitian kuantitatif. Dalam sebuah studi menggunakan jenis penelitian kuantitatif ingin mengkaji hubungan antara kelengkapan alat laboratorium dengan prestasi belajar IPA kelas SMA 1 Surakarta, di mana dalam studi ini yang menjadi responden adalah kepala laboratorium, guru, dan siswanya. Selanjutnya, teknik pengambilan sampel dengan contoh. Yang pertama, probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Ada 4, yaitu yang pertama simple random sampling, penyampelan acak sederhana. Stratified random sampling. Pada penyampaian jenis ini, anggota populasi dikelompokkan berdasarkan stratanya, misalnya tinggi, sedang, rendah. Adapun langkah-langkahnya ada 5. Dapat teman-teman lihat di sini. Yang ketiga, systematic sampling. Dilakukan dengan mengurutkan terlebih dahulu semua anggota, kemudian dipilih urutan tertentu untuk dijadikan anggota sampel. Yang keempat, cluster sampling. Pada jenis ini, populasi dibagi menjadi wilayah atau klaster. Langkah-langkahnya dapat teman-teman lihat di video ini. B. Non-probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur anggota populasi yang dipilih menjadi sampel. Non-probability sampling ini terbagi menjadi 4, yaitu sampling isn't detail. Teknik ini mengandalkan pada keberadaan subjek untuk dijadikan sampel. Yang kedua, sampling purposive adalah teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan peneliti. Yang ketiga, sampling bola salju dapat dilakukan jika keberadaan dari suatu populasi sulit untuk ditemukan. Yang keempat, sampling kuota adalah teknik menentukan sampel dari populasi mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan. Itulah teknik pengambilan sampel. Ada dua, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Selanjutnya, variabel dan data penelitian dengan contoh. Variabel. Menurut hubungan antara satu variabel dengan variabel lain, Sugiono menyebutkan macam-macam variabel dalam penelitian dapat dibedakan menjadi 5, yaitu variabel independen,
variabel dependen, variabel moderator, dan variabel interfering. Dan yang terakhir ada variabel kontrol. Budiono berpendapat lain. Dilihat dari segi proses kuantifikasi, variabel dibedakan menjadi 4. Ada variabel nominal, ordinal, interval, dan rasio. Data diklasifikasikan menjadi 2, yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Jenis dan sumber data. Jenis data ada 2, data kualitatif dan data kuantitatif. Kualitatif ini dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar, dan kuantitatif data berbentuk angka. Sumber data penelitian terdiri atas sumber data primer dan sekunder. Primer, suatu data berasal dari pihak yang bersangkutan. Sekunder adalah pendekatan penelitian menggunakan data-data yang telah ada. Penelitian kuantitatif. Bagian ini menjelaskan jenis data dan sumber data yang dikumpulkan. Penelitian kualitatif. Bagian ini menjelaskan jenis data dan sumber data yang dikumpulkan. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, yaitu jenis data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik atau angka. Selanjutnya, pengertian dan fungsi instrumen dan bentuk-bentuk instrumen penelitian dengan contoh. Instrumen penelitian menurut Gaulo adalah pedoman tertulis tentang wawancara atau pengamatan atau daftar pertanyaan. Instrumen penelitian adalah alat-alat yang diperlukan untuk digunakan untuk mengumpulkan data. Fungsi instrumen yaitu sebagai mencatat informasi yang disampaikan oleh responden, sebagai alat untuk mengorganisasi proses wawancara, sebagai alat evaluasi performa pekerjaan staf peneliti. Bentuk-bentuk instrumen ini dapat berupa instrumen tes, dapat berupa serentetan pertanyaan. Bentuk instrumen interview, suatu bentuk dialog yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh informasi dari responden dinamakan interview. Bentuk instrumen observasi dalam sebuah penelitian diartikan sebagai pemesan perhatian terhadap suatu objek dengan melibatkan seluruh indera untuk mendapatkan data. Yang keempat, bentuk instrumen dokumentasi. Terdiri atas 2 macam, yaitu pedoman dokumentasi yang membuat garis-garis besar atau kategori yang akan dicari datanya, dan checklist yang membuat daftar variabel yang akan dikumpulkan datanya. Selanjutnya, kisi-kisi instrumen sesuai variabel dan indikator penelitian. Instrumen untuk tes, observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi. Instrumen merupakan alat pengumpulan data yang sangat penting untuk membantu perolehan data di lapangan. Bentuk instrumen tes kepribadian, bakat, inteligensi, sikap, minat, dan prestasi. Bentuk instrumen ini dapat digunakan untuk salah satu dalam evaluasi kemampuan hasil belajar siswa sekolah dasar. Kisi-kisi pengembangan tes ujian tengah semester. Ini merupakan kisi-kisi instrumen tes. Dapat teman-teman lihat di peta pikiran ini. Selanjutnya, bentuk instrumen observasi. Observasi partisipasi, tidak terstruktur kelompok. Instrumen observasi digunakan dalam penelitian kualitatif sebagai pelengkap dari teknik wawancara yang telah dilakukan. Ini merupakan gambar kisi-kisi instrumen observasi. Selanjutnya, bentuk instrumen wawancara ada 4, yaitu tidak terstruktur, semi berstruktur atau berstandar, dan wawancara kelompok. Instrumen wawancara digunakan dalam penelitian kualitatif karena dapat mengungkapkan informasi lintas waktu, yaitu berkaitan dengan masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Bentuk instrumen angket, kuesioner terbuka, tertutup, langsung, tidak langsung, checklist, dan skala bertingkat. Ini merupakan kisi-kisi instrumen angket pengukuran minat. Bentuk instrumen dokumentasi.
Bentuk instrumen dokumentasi terdiri atas dua macam, yaitu pedoman dokumentasi yang membuat garis-garis besar atau kategori yang akan dicari datanya, dan checklist yang akan membuat daftar variabel yang akan dikumpulkan datanya. Adapun contoh instrumen dokumentasi seperti sekumpulan hasil lembar kerja siswa yang telah dinilai dan lembar observasi siswa yang telah diisi untuk bidang pendidikan. Itulah kisi-kisi instrumen sesuai variabel dan indikator penelitian untuk instrumen tes, observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi. Demikianlah rangkuman pokok bahasan metodologi penelitian yang ke-6 yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.